Shalom jemaat Kul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi bersama-sama dalam satu ibadah. Saya percaya ada hadirat Allah yang memenuhi setiap kita. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian buat Tuhan. Bahwa kami terus dekat kepadamu Tuhan. Bahwa kami terus masuk ke dalaman-Mu ya Bapa. Hanya satu kerinduan kami. Lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Yes. Mari sama-sama umat Tuhan. Angkat tangan kita dan katakan, hidupku hanyalah untukmu.
dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ya, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Umat Tuhan bilang sama Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, malam hari ini kami hampiri Engkau, bahwa kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, bahwa kami ketemu sama Tuhan, bertemu muka dengan Engkau. Sampai kami merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kami. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
bagimu, hanya bagimu. Ada pujian yang diberikan hanya bagimu. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Mari umat Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat bergabung kembali di ibadah online KUL GBI Rayon 17. Kami dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu sekalian dan kami senantiasa berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2024 ini, tuntunan atau visi dari Gembala Rayon kita adalah bahwa tahun ini saya dan saudara untuk lebih dalam lagi, lebih selaras lagi dengan Tuhan Yesus, atau tahun kedalaman dan tahun keselarasan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan siapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 21. Kita akan baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema kita hari ini, tema sharing kita hari ini adalah ketika kebanggaan berubah menjadi kedukaan atau kesedihan. Ketika kebanggaan berubah menjadi kesedihan. Mari sama-sama kita baca dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat kedua dan ayat ketiga. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ayat yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat ayat tadi barusan kita baca, sepertinya ayat ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang ingin
pergi menangkap ikan dan tidak mendapat ikan. Kita melihat kondisinya biasa-biasa. Tapi sebenarnya saat itu 7 murid Tuhan Yesus, yaitu pertama adalah Petrus, kedua adalah Thomas, ketiga adalah Nathanael, kemudian 2 anak Zebedeus. Siapa 2 anak Zebedeus? Yaitu Yakobus dan Yohanes, dan kemudian kedua murid yang lain, jadi total mereka ber-7. Nah, 7 orang ini, meskipun terlihat biasa, terlihat mereka mau ke danau untuk menangkap ikan atau mencari ikan, tapi sebenarnya saat itu mereka sedang frustasi, mereka sedang bingung, secara mental mereka betul-betul terpuruk. Loh, kok bisa terpuruk? Oh iya, kalau kita mau lihat, di seminggu dari waktu kisah ini ditulis, mereka sedang jaya-jayanya, mereka sedang bangga menjadi Tuhan Yesus. Kenapa mereka begitu bangga? Karena saat itu mereka ada di daerah yang namanya Betania, kira-kira beberapa kilometer dari kota Yerusalem. Di situ ada ribuan orang yang sedang mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka begitu takjub kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka takjub? Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa seseorang yang bernama Lazarus yang mati karena sakit dan sakitnya cukup lama, lalu meninggal. Dan kemudian meninggal beberapa hari kemudian dikubur. Dan sudah dikubur, tubuhnya sudah membusuk, sudah berbau. Tetapi begitu Yesus datang dan berseru, Lazarus keluarlah, maka tubuh yang sudah hancur, yang sudah membusuk, itu tiba-tiba utuh lagi, bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol sama mereka lagi. Dan mereka tidak pernah melihat kondisi seperti itu. Sehingga mereka begitu takjub. Sehingga waktu Yesus dengan murid-muridnya berkata mereka mau ke Yerusalem untuk beribadah, maka ada begitu banyak orang, bahkan ribuan orang, bahkan belasan ribu orang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka mulai berkata, ini orang cocoknya, ini kayaknya Mesias ini. Orang ini layak jadi raja. Nah, sehingga murid-murid merasa dirinya hebat. Oh, kalau guruku jadi raja, aku ini kan orang-orang khusus. Kenapa mereka orang? Saat itu yang selalu ikut Yesus kemana-mana itu ada ribuan orang. Nah, dari ribuan orang itu ada namanya level murid, itu kira-kira 100-an orang. Nah, dari 100 orang ini dipilih lagi ada 12 orang yang khusus Tuhan pilih sebagai murid-murid terdekatnya atau yang dinamakan rasul-rasul. Nah, jadi 12 orang ini merasa kalau Tuhan sudah jadi raja, mereka pasti jadi menteri, mereka pasti jadi perdana menteri. Bahkan waktu di daerah Betania itu sampai 2 anak Zebedeus yang namanya Yohanes sama Yakobus itu minta tolong mamanya. Jadi tidak sekarang aja, tapi zaman dulu juga ada the power of emak-emak. Jadi Yohanes sama Yakobus ini minta tolong mamanya untuk ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus jadi raja, maka mereka berharap di kirinya nanti Yakobus, sebelah kanannya Yohanes. Pokoknya mereka menjadi menteri yang paling berkuasa di dekat Yesus. Sedemikian bangganya mereka, sedemikian mereka merasa hebat. Apalagi setelah mereka berjalan masuk kota Yerusalem, terlihat orang Yerusalem, ribuan orang keluar bawa daun palem menyambut Tuhan Yesus. Bahkan beberapa orang mulai lepaskan bajunya, ya, jasnya, jubahnya taruh di tanah, diinjak sama keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus, yang dinaiki oleh Tuhan Yesus, dan murid-muridnya jalan di atas jubah-jubah yang bagus tadi. Mereka mungkin berpikir, ya ampun, jubah bagus ini gua make aja belum, saya make aja belum. Ini saya injek-injek, betapa hebatnya saya nanti. Mereka merasa akan menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang sangat membanggakan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari dari situ, Tuhan Yesus ditangkap, tidak sekedar ditangkap, disiksa. Tidak sekedar disiksa, akhirnya disalibkan dan mati, dikuburkan. Mereka kaget, sesuatu yang mereka anggap sebagai kekuatan mereka, kebanggaan mereka tiba-tiba hilang. Mereka seperti layangan putus, mereka nggak tahu mau seperti apa. Melihat kisah ini saya teringat suatu ketika seorang teman saya menikah. Dia menikah dengan seorang anak pejabat. Dia bilang, untuk saya bisa datang, lalu karena saya sudah jadi, saya datang. Waduh, saya benar-benar waktu itu harus datang ke tempat pernikahan. Waduh, mau masuk tempat parkir aja saya antri minimal tuh setengah jam. Sampai capek saya antri, karena begitu banyak mobil. Belum lagi kalau namanya bunga papan,
itu bukan belasan, bukan puluhan, ratusan sampai menyebar di dalam, di luar, di jalan-jalan. Wah, luar biasa. Mulai dari bupati, kota, wakil gubernur, ada menteri, ada anggota DPRD, DPR. Wah, semuanya lengkap lah. Pesta yang membanggakan. Dan kemudian setelah menikah, dia begitu cerita, wah dia bangga bener. Bisa menikah dengan keluarga pejabat. Wah dapat ini, dapat itu, dapat semua bangga. Sepertinya rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang membanggakan. Tetapi apa yang terjadi? 1-2 bulan setelah mereka menikah, percekcokan demi percekcokan, perselisihan demi perselisihan. Dan pada akhirnya, kalau dulu dia selalu cerita bangga sama suaminya, lama-lama nyesel sama suaminya. Sesuatu yang membanggakan menjadi kedukaan. Sesuatu yang membanggakan jadi kesedihan. Nah Bapak Ibu sekalian nih kasih Tuhan, saya nggak tahu kondisi kita saat ini. Mungkin saja hari-hari ini, kita dulu bangga dengan pekerjaan kita. Kita bangga dengan pelayanan kita. Kita bangga dengan usaha kita. Kita bangga dengan kepandaian kita berbicara. Kita bangga dengan anak-anak kita. Ada begitu banyak kebanggaan-kebanggaan yang pernah kita miliki. Tapi tiba-tiba dalam sekejap mata, dalam hitungan waktu yang singkat, semuanya hilang. Dan begitu kebanggaan-kebanggaan yang saya dan saudara punya tuh hilang. Seringkali saya dan saudara seperti layangan putus, sudah nggak masa depan gelap, sepertinya kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu loh. Dan itu yang terjadi dengan murid-murid, 7 murid tadi di tepi danau Galilea. Mereka nggak tahu mau ngapain, ya sudahlah. Sampai, ya udah Petrus, gue mau nangkap ikan. Yang 6 orang bilang, ya udah gue ikut aja. Nggak tahu mau ngapain. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Di tengah-tengah kejatuhan, di tengah-tengah kehilangan sesuatu yang membanggakan, kita mau belajar 2 hal dari murid-murid Tuhan Yesus. Pelajaran pertama, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, separah apapun kehilangan kita, mungkin dulu kita bangga dengan pekerjaan kita dan sekarang kita jadi dulu kita bangga dengan usaha kita dan sekarang mungkin kita bangkrut. Kita bangga dulu dengan anak-anak kita yang pandai, tapi ternyata mereka drop out dari tempat kuliah. Sesuatu yang membanggakan tiba-tiba menjadi sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menyedihkan. Dan seringkali kita nggak tahu mau ngapain. Tapi yang luar biasa, apapun yang menimpa kita, seberapa dalam kita jatuh, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yuk kita lihat ayatnya di mana? Dalam Yohanes, kita akan sama-sama lihat. Yohanes 21 ayat 6 sampai 7, saya akan bacakan buat saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Setelah 1 malam mereka nggak dapat ikan. Maka murid yang dikasih ini Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi, di tepi danau ini adalah tepi danau Galilea. Itu ada di bagian utara dari Yerusalem. Jaraknya kira-kira 200 km. Kalau jalan kaki sekitar 4-5 hari. Jadi saat itu murid-murid sudah meninggalkan kebanggaan mereka. Mereka sudah nggak tahu lagi mau ngapain. Hidup mereka rasanya sudah gelap. Masa depan mereka nggak punya. Mereka kembali menjadi nelayan. Menjadi nelayan pun nanggung. Mereka sudah benar-benar nggak tahu mau ngapain. Tapi di tengah-tengah ketidaktahuan, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah hancurnya hidup mereka, ternyata Tuhan yang mereka sembah itu datang ke tempat mereka 200 km dari tempat Tuhan Yesus disalib dan dikuburkan. Tuhan datang sama mereka. Tapi ternyata apa? Waktu Tuhan mulai bicara sama mereka, mereka nggak bisa dengar suara Tuhan. Mereka nggak kenal suara Tuhan. Kenapa? Kesedihan, frustasi, merasa tidak berharga karena sesuatu yang dibanggakan hilang, itu menyebabkan mereka nggak bisa dengar suara Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus ngomong berkali-kali, maka murid yang dikasih yang namanya Yohanes, dia mulai dengar, ini kayaknya suara guru, ini kayaknya suara Tuhan. Dan begitu dia melihat mujizat terjadi, di mana waktu di sebelah kiri nggak dapat apa-apa,
kapalnya cuma lebarnya mungkin 1 meter. Waktu mereka tebarkan di sebelah kanan, tiba-tiba mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dan dia tahu itu suara guru mereka, itu suara Tuhan Yesus. Apa yang saya mau dan saudara belajar hari ini di tempat ini? Percayalah, apapun yang saya dan saudara alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan mau menyapa kita, Tuhan mau menghibur kita. Tapi seringkali saya dan saudara itu terlalu sibuk memikirkan betapa hancurnya hidup ini, betapa hancurnya saya nggak punya masa depan. Kesedihan demi kesedihan, penyesalan demi penyesalan itu menutupi kita. Sampai kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Yohanes. Diam sejenak, lalu dengar suara Tuhan. Lalu dia kenal suara Tuhan. Hari-hari ini, kalau hatimu lagi sedih, kalau engkau dalam pergumulan yang berat, engkau nggak tahu mau kemana, masa depanmu berat. Karena apa yang kau pegang selama ini, yang selama ini kau banggakan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba runtuh. Belajar seperti tuntunan kita tahun ini. Masuk hadirat Tuhan. Kalau engkau bisa berdoa 5 menit, berdoalah 20 menit. Kalau engkau selalu datang ke gereja telat, datang lebih awal. Berdoa. Saya sangat percaya waktu kita menambah jam doa kita, waktu kita semakin dalam sama Tuhan, perlahan-lahan saya dan saudara akan mendengar, akan mengenal suara Tuhan bicara buat setiap kita. Dan percayalah, sama seperti waktu Yohanes mendengar suara Tuhan, waktu Petrus merasa bahwa Tuhan mendengar dia, ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera. Mereka masih tetap orang-orang yang merasa terbuang gitu. Tapi suara Tuhan itu memulihkan mereka. Dan hari ini, percayalah apapun yang menimpa saya dan saudara, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tapi seringkali kita merasa sendiri, kenapa? Kita gak mau dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan sedang ngomong sama kita. Tuhan sedang panggil kita. Oleh sebab itu, lebih dalam sama Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Perpanjang jam doamu. Perpanjang jam ibadahmu. Datang ke tempat ibadah hari Minggu. Datang ke KUL. Dan saya sangat percaya, waktu engkau ada di tempat itu, engkau bisa mendengar suara Tuhan. Waktu saya dalam pergumulan, dalam kesulitan, seringkali justru waktu saya mendengarkan khotbah, siapapun yang khotbah, tiba-tiba seperti sesuatu yang keluar. Dan saya tahu Tuhan sedang bicara sama saya. Dan suara itu menguatkan, memulihkan, memberikan harapan. Jadi yang pertama, waktu kebanggaanmu hilang, waktu pegangan hidupmu hilang, waktu yang engkau andalkan hilang, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada dekat sama saya dan saudara. Hanya masalahnya sering kita tidak bisa mendengar suaranya. Tapi hari ini, waktu kita masuk dalam kedalaman bersama Tuhan, saya percaya saya dan saudara bisa mendengar suara itu. Dan waktu kita bisa mendengar suara itu, pemulihan, kesembuhan, terobosan itu pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang kedua. Jadi yang pertama, apapun yang terjadi, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap mau bicara sama kita, Tuhan masih mau menghibur kita. Cuman seringkali telinga kita yang tidak peka, belajar kita peka. Yang kedua, rencana Tuhan itu lebih besar dari rencana saya dan saudara. Sekali lagi, rencana Tuhan itu lebih besar dari rencana saya dan saudara. Waktu itu murid-muridnya merasa bahwa yang terhebat yang mereka bisa pikirkan adalah menjadi menteri waktu Tuhan Yesus jadi raja. Mereka berkuasa atas orang Israel yang jumlahnya cuma 20-30 juta saat itu. Dan mereka sudah merasa mereka jadi pemimpin 20-30 juta orang. Itu mereka sudah bangga, mereka sudah merasa hebat, mereka sudah merasa luar biasa. Rancangan mereka. Yuk kita lihat dalam Yesaya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, saya akan bacakan buat saudara. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Nah Bapak Ibu, pemikiran murid-murid saat itu, bahwa mereka harus jadi menterinya Tuhan Yesus, berkuasa atas 20 juta orang Israel. Dan itu mentok. Mereka itu yang terhebat. Tapi sekali lagi, rancangan Tuhan lebih jangkau 20-30 juta orang. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan seringkali, waktu apa yang kita andalkan, apa yang kita banggakan hilang, hancur, kita merasa selesai, kita merasa habis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun yang saya dan saudara alami, kejatuhan, kebangkrutan, tersingkirkan, difitnah, tidak pernah menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sanggup kok. Dan itu yang terjadi. Waktu terus berenang, bertemu dengan Tuhan Yesus nggak langsung ngomong apa-apa, tapi Tuhan Yesus ajak makan dulu. Nah setelah makan, Tuhan Yesus kasih tahu rencananya. Bahwa Tuhan melalui Petrus, melalui murid-muridnya, membuat puluhan juta, miliaran orang bertaubat. Itu rencana Tuhan yang besar, bukan sekitar 20-30 juta. Dan Tuhan katakan, gembalakan domba-dombaku. Di situ murid-murid baru tahu, ternyata kegagalan mereka, kehilangan sesuatu yang mereka banggakan dan mereka andalkan, itu bukan akhir dari segala sesuatu. Tuhan masih punya rencana yang dahsyat, bahwa mereka menjadi berkat buat jauh lebih banyak orang. Dan hari ini mungkin sama. Kadang Tuhan tidak izinkan kalau mengandalkan pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita. Mungkin selama itu kita menjadi kebanggaan kita, bahkan mungkin jadi berhala buat kita. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan itu diambil dari kita. Tapi sekali lagi, Dia nggak pernah tinggalkan saya dan saudara. Apa yang hilang waktu kita berdiam hadirat Tuhan, waktu kita dengar suara Tuhan, maka kita tahu rencana Tuhan itu pasti dahsyat. Rencana Tuhan itu pasti luar biasa. Rencana Tuhan pasti jauh dari apa yang mampu saya dan saudara pikirkan. Dan rencana Tuhan itu membawa damai sejahtera. Rencana Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan terus naik dan bukan menjadi turun. Itu rancangan buat saya dan saudara. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang kehilangan mungkin usahamu, pekerjaanmu, mungkin pelayananmu semakin kecil, mungkin kau kehilangan rumahmu, mobilmu, atau apapun yang kau banggakan. Percayalah, itu bukan akhir. Tuhan masih punya rencana yang dahsyat buat saya dan saudara. Tapi kita harus align sama Tuhan. Kita harus selaras sama Tuhan. Supaya kita boleh mengerti Tuhannya apa. Dan dari 7 orang tadi, dari seorang yang merasa nggak punya harapan, waktu setelah ketemu Yesus di tepi Danau Galilea, mereka tahu, mereka punya purpose yang baru, mereka punya tujuan yang baru, mereka punya semangat yang baru. Mereka akan menjadi penjala manusia. Mereka akan panen ribuan, jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran orang untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya mungkin Tuhan izinkan kebanggaan kita hilang. Entah itu pekerjaan, entah usaha, entah pelayanan, entah apapun, entah rumah, entah mobil, entah apapun yang kita selama ini bangga-banggakan. Mungkin kepandaian, mungkin hubungan, apapun yang Tuhan izinkan itu hilang. Karena Tuhan sedang siapkan yang lebih besar, yang lebih baik untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, kalau engkau hari ini sedang terpuruk, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Tapi kita perlu latih telinga kita untuk dengar Dia. Bagaimana kita bisa dengar Dia? Berdiamlah dalam hadirat Tuhan. Nantikan Dia. Maka Dia akan terbit seperti fajar dalam hidup saya dan saudara. Ya, waktu kita sudah dengar suara itu, tinggalkan cita-cita masa lalumu. Tinggalkan kebanggaanmu. Selaraskan dirimu dengan rancangan Tuhan. Dan kita akan melihat hal-hal dahsyat, mujizat-mujizat yang akan terjadi di depan kita. Sehingga apa yang Tuhan janjikan
apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya dan saudara, Tuhan akan genapi buat setiap kita. Amin. Bapak, terima kasih. Kalau untuk sharing firman Tuhan hari ini, Engkau sudah ingatkan kami. Seringkali karena kondisi, karena situasi, kami kehilangan sesuatu yang kami banggakan, kami andalkan, di mana seringkali apa yang kami banggakan, yang kami andalkan seakan-akan menjadi ilah, menjadi Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami seringkali mengabaikan Engkau. Tapi kami tahu, kalau Engkau izinkan sesuatu yang kami banggakan, yang kami andalkan, itu diambil, dicabut dari hidup kami. Itu bukan akhir dari hidup kami. Itu bukan akhir dari masa depan kami. Karena apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi ajar kami untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Karena dengan mendengarkan suara Tuhan, hati kami yang terluka, hati kami yang gelisah, hati kami yang takut, boleh dipulihkan, boleh disembuhkan, boleh dihiburkan. Dan kami percaya, waktu kami mau meninggalkan rancangan-rancangan kami, kebanggaan-kebanggaan kami, maka Engkau Allah akan memakai hidup kami untuk bekerja dengan luar biasa. Sehingga apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu akan kami alami di masa depan kami. Karena Engkau Allah yang terus akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan Engkau terus buat naik dan bukan menjadi turun. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita bisa berikan melalui 3 cara. Jadi pertama, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop persembahan, dan Bapak Ibu bisa bawa ke GBI Malahayati pada hari Minggu. Kemudian di situ ada kotak persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan persembahan kul Bapak yang Bapak sudah masukkan hari ini ke dalam kotak persembahan. Atau dengan cara kedua, Bapak Ibu bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada pada layar Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan scan pada kris yang juga ada pada layar Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduskan persembahan kami. Engkau lihat kerelaan kami mempersembahkan, dan kami percaya waktu kami dengan sukarela memberikan persembahan, maka pintu sorga itu akan terbuka atas kami. Maka Engkau akan memberikan kami suatu takaran yang penuh, diguncangkan sampai melimpah keharibaan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang sama kami. Terimalah persembahan kami, biar melalui persembahan kami, nama-Mu boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri sharing kita dalam pertemuan kul online kita. Mari, kalau di kanan kirimu ada saudaramu, ada istri, anak, adik-adik, teman dekat, gandeng mereka, peluk mereka. Karena waktu kita bersama mereka ini terbatas. Pumpung Tuhan kasih kita waktu, ayo peluk mereka, gandeng mereka. Dan mari, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah semuanya itu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.